Bayangin guys, mobil kalian mogok di tengah malam, terus nelpon orang tua kalian buat minta jemput, tapi sesuatu terjadi dan akhirnya menghilang selamanya. Pada tanggal 14 Mei 2008, seorang pria bernama Brandon Swanson habis ngerayain kelulusan semesternya. Dia nyetir pulang ke rumahnya di Marshall, Minnesota. Di tengah jalan yang gelap, mobilnya terperosok ke parit guys. Dia nggak terluka dan akhirnya dia mutusin buat nelpon orang tuanya buat jemput dia. Brandon bilang dia ada di dekat kota Lynn. Karena takut anaknya kenapa-napa, orang tuanya langsung berangkat dong, sambil terus teleponan sama si Brandon supaya mereka bisa saling ketemu. 1 jam kemudian, orang tuanya nggak nemuin nih titik lokasi si Brandon berada. Orang tuanya sambil mainin lampu jauh mobilnya, tapi si Brandon bilang dia nggak lihat apa-apa. Dan akhirnya Brandon mutusin untuk jalan kaki ke arah cahaya yang dia kira itu adalah cahaya kota Lynn. Dia ngelewatin ladang dan pagar sambil tetap teleponan sama ayahnya. Tapi tiba-tiba di tengah percakapan, si Brandon ini bilang, "Oh Chris," yang artinya, "Oh Tuhan." Suara itu diikuti bunyi gesekan atau aliran air dan teleponnya langsung terputus. Wow. Besok paginya si polisi nemu ini mobil si Brandon berada. Tapi disinilah misternya dimulai. Mobil itu bukan berada di kota Lynn, tapi 40 km jauhnya, yaitu di dekat kota Taunton. Brandon ternyata benar-benar tersasar dan gak tahu dia ada di mana. Jejak anjing pelacak pun nuntun polisi buat ke tepi sungai Yellow Magician. Jejaknya berhenti di pinggir air, tapi anehnya tinggi sungai itu hanya selutut dan arusnya pun gak deras. Kalau dia jatuh, harusnya dia bisa berdiri dong. Ataupun misal jasadnya ditemukan, pasti gak jauh dari situ. Sejak malam itu Swanson hilang tanpa jejak. Gak ada jasad, gak ada HP, gak ada satupun barang miliknya yang ditemukan di sungai. Kasus ini pun membuat pemerintah Minnesota mengeluarkan Undang-Undang Brandon, yang dimana mewajibkan polisi harus langsung bertindak jika ada orang dewasa yang hilang. Sampai sekarang, teriakan terakhir Brandon di telepon masih menjadi tanda tanya. Apa yang sebenarnya dia lihat di dalam kegelapan malam itu?